Kamu merasa gak punya bakat apa-apa? Ingat gak dengan sang penemu lampu? Ya, Thomas Alva Edison, seorang manusia biasa seperti kita, namun mempunyai kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu. Padahal sewaktu di sekolah dasar, salah seorang gurunya mengatakan dia berotak udang. Edison tidak mau sekolah lagi karena tersinggung. Beruntung sang ibu mengerti bahwa anak laki-lakinya mempunyai potensi luar biasa, sehingga dia mengeluarkan Edison dari sekolah dan mendidiknya di rumah. Hasilnya, kita sudah sama-sama tahu, Edison menjadi sosok penemu dalam berbagai hal. Merasa tidak punya bakat apa-apa adalah segala-galanya perasaan. Bicara tentang bakat itu seperti misteri. Misteri yang sangat unik, kadang ada, tapi kayaknya lebih sering gak adanya nih. Kadang saat kita menyadari apa bakat kita merasa bakat itu hanya setengah-setengah dan ujung-ujungnya kita merasa bahwa bakat kita sia-sia. Bagi sebagian orang, menemukan bakat bukanlah hal yang bisa ditemukan dengan mudah dan secara utuh. Dulu pas SD merasa berbakat saat menggambar, tapi saat SMP merasa payah dalam menggambar dan merasa bakatnya ada di bidang olahraga. Tapi ya cuma sekedar gitu-gitu aja, lagi-lagi merasa punya bakat yang setengah-setengah dan gak berguna. Bakat memang hal yang unik, masing-masing individu bisa menemukan bakatnya. Ada yang dengan mudah menemukan bakatnya, namun banyak juga yang perlu usaha yang lebih keras untuk menemukan bakat yang mungkin terpendam cukup lama dalam dirinya. Sehingga banyak yang lelah dan pada akhirnya memilih kalah sebelum bertempur, atau dengan kata lain menyerah. Poin pertama dalam mencari bakat ialah mindset dan pola pikir. Seperti yang kita tahu, orang sukses cenderung memiliki pemikiran yang positif dan percaya pada diri sendiri. Tentunya mengubah pola pikir ke arah yang lebih baik bukanlah perkara yang mudah. Jika ini adalah sesuatu yang mudah, maka semua orang bisa sukses dengan cepat. Mulailah percaya pada diri kamu sendiri bahwa kamu bisa melakukannya. Jangan sampai kamu sering meremehkan dirimu sendiri. Karena bagaimana bisa seseorang menemukan bakatnya jika ia terus berpikir bahwa dirinya tidak bisa apa-apa, tak berguna, atau punya bakat yang sia-sia. Ketika kamu masih sanggup menebarkan kebaikan bagi sesama, itu pertanda kamu orang yang berguna. Yakinlah bahwa keberadaanmu berharga dan bermakna. Selanjutnya, tanamkan motivasi pada diri kamu untuk lebih berkembang. Aku mau nanya nih, reaksimu saat mendengar kata-kata motivasi gimana? Disimpan di hati yang terdalam? Didengerin aja? Atau reaksimu cuman, oh aja? Terus lupa lagi? Nah, kalau gitu lihat deh kutipan di bawah ini. Yang kedua, solusi yang paling mudah jika kalian bingung mencari bakat adalah dengan cara memperbanyak ilmu pengetahuan. Makin banyak ilmu pengetahuan, makin banyak kesempatan terciptanya sesuatu yang baru. Semakin banyaknya ilmu, semakin banyak peluang untuk menemukan bakatmu. Karena kombinasi sayuran dan tepung menghasilkan bakwan. Begitu juga dengan kombinasi dari ilmu bisa menghasilkan ide sekaligus bakat. Selanjutnya adalah kreativitas dan kerja keras. Jangan berhenti untuk meningkatkan kreativitasmu. Dan yang terpenting adalah mencoba hal baru. Kalau kamu merasa tidak cocok dengan sesuatu, ayo coba hal baru lagi yang mungkin saja akan cocok denganmu. Dan cari sampai ketemu ya. Kalau kamu sudah menemukannya, cobalah tekuni bidang itu. Saat kamu merasa jenuh, jangan dulu berhenti. Mungkin kamu hanya perlu sedikit istirahat. Oh, satu lagi. Hal yang bisa kamu lakukan untuk bakatmu ialah membuat kebiasaan. Kamu pasti tahu dong kalau atlet bulu tangkis itu bakatnya nggak tiba-tiba ada sejak atletnya lahir kan? Nah, seperti pembahasan yang tadi, sang atlet juga merupakan manusia biasa. Awalnya mencoba hal baru dalam hidupnya, yaitu bermain bulu tangkis. Kemudian, mereka menekuni bidang tersebut dengan kesabaran yang ekstra dan yakin dirinya pasti bisa berkembang. Nah, kesabaran dan keyakinan ini nih yang nggak semua orang punya. Inilah yang paling membedakan kita dengan mereka saat ini. Ya, saat ini. Karena besok kita harus sudah mampu mengejar mereka. Jadi, kenapa kita harus mencari bakat jika kita bisa menciptakannya? Nah, untukmu yang belum yakin apa bakatmu, sabar ya, gak cuma kamu doang kok yang masih bingung. Tapi walaupun sulit, jangan kelamaan bingung ya, karena kamu harus segera melatih dan mengembangkan bakatmu agar menjadi manusia yang lebih baik. Dan ingat apa yang digunakan Daniel Coyle, berpikirlah seperti tukang kebun dan bekerjalah seperti kayu. Maksudnya, berpikirlah dengan sabar dan bekerja dengan tekun dan penuh strategi. Itulah sedikit pembahasan mengenai bakat dari saya yang cuma orang biasa, namun ingin menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.